pada pagi hari nilai pemirsa. keadilan dan nilai perdamaian. Oke. Pak, saya pelantikan kan nggak ada sertijab Pak. Agendanya kira-kira akan seperti apa Pak? Atau ada acara lain Pak dari Kementerian Hukum? Oh, kalau kami setelah pelantikan saya, Pak Menko Yusril, Menteri Hukum dan Menteri Imigrasi, kami ke kantor. Kemudian nanti akan ada agenda perkenalan, ramah tamah, welcome. Mungkin setelah itu saya akan melanjutkan langsung kerja karena saya tidak perlu belajar HAM. Pagi, siang, sore di rumah atau dimanapun juga saya itu berpikir tentang HAM dan bekerja HAM. Dan saya sendiri pegawai negeri mungkin 18 tahun saya di kementerian lagi. Jadi sistem kerja birokrasi juga saya tahu, hak asasi manusia ya kalian tahu semua. Jadi saya mungkin saya termasuk tidak perlu belajar. Ya kebetulan para staf di sana juga akan memberi support yang kuat dan tidak akan mengalami kesulitan juga karena di sana Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Terima kasih Pak Bika. Selamat Pak. Selamat ya Pak. Izin ya Mbak, izin ya. Izin. Gus, Barbuk ketemu sama beliau. Siapa? Barbuk ya. Nanti Maaf. Adit, saya di pintu sini ya Pak Adit ya. Ya pemirsa, sejumlah nama-nama calon menteri yang akan dilantik pada pagi hari ini sudah mulai berkumpul di sana Kepresidenan Jakarta. Kalau kita rekap dari awal tadi pemirsa sudah kita lihat bersama-sama ada Natalius Pigai selaku Menteri Hak Asasi Manusia, juga ada Bapak Rosan Ruslani dan juga Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan, ada juga Mutia Hafid Menteri Komunikasi Digital pemirsa. Dan informasi yang kami dapatkan pemirsa setelah pelantikan yang akan berlangsung hari ini pemirsa, kita akan dengarkan dulu Erlangga Hartarto. Seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi, dan kedua indeks-indeks terkait dengan kemiskinan Gini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan. Artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate. Dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk makan siang gratis ada revisi? Ada gilirannya penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Jadi ini sih saya melanjutkan dan merasa terhormat ya bisa diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk membantu beliau pada sektor yang sama. Ya. Terima kasih. Langsung tancap gas ya Pak? Insya Allah langsung tancap gas. Oke. Thank you. Thank you. Pagi, Pak, Terima ya. kasih. Selamat Ibu. Terima kasih. Tentu Bapak Presiden telah menugaskan beberapa sektor dimasukkan ke perekonomian, termasuk investasi. Kita Nusron Wahid. Ya tidak ada persiapan khusus, tapi tentu kita akan
menindaklanjuti apa yang sudah menjadi arahan Presiden. Sebulan lebih saya sudah bekerja di Kemensos. Nah, tentu nanti tinggal kita sesuaikan, kemudian kita ambil langkah-langkah yang memang sesuai dengan skala prioritas. Jadi kita sudah punya program di tahun 2025, sudah disepakati oleh DPR. Nah, tinggal kita akan coba untuk kita teruskan ya apa yang sudah menjadi arahan dari Presiden, itu aja. Prioritasnya apa Pak program? Yang pertama kita memperbaiki data. Jadi data-data tentang fakir miskin, kemudian tentang difabel, tentang lansia, ya supaya data kita ini akurat dan nanti tentu programnya menjadi tepat sasaran. Nah, program data itu kan dinamis, maka untuk mengantisipasi dinamika itu kita akan bekerja sama dengan kabupaten kota karena data-data seperti ini itu ada yang meninggal, ada yang pindah tempat dan lain sebagainya. Wilayah mana yang jadi prioritas? Ya secara keseluruhan kita udah punya data namanya DTSK, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS. Nah, data itulah yang akan kita terus perbaiki metodenya, mekanismenya dan menggunakan IT ya. Untuk program bantuan pangan non tunai dari Kemensos seperti apa Pak? Ya terus tetap. Tahun lalu itu kita untuk PKH menyasar 10 juta keluarga, kemudian untuk bantuan tunai itu 18 juta keluarga ya. Makasih ya. Ada wamennya ada. Pak Agus. Mohon maaf ya. Biar jalan dulu ya. Oke, cukup ya. Permisi. Maaf ya Pak, sebentar. Sejumlah nama menteri sudah hadir. Tadi ada Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga Agus Gumiwang dari Menteri Perindustrian, pemirsa. Dan usai pelantikan pada pagi hari ini nantinya, esok hari sejumlah menteri, di mana Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan jajaran kabinetnya di Akademi Militer Akmil di Magelang, Jawa Tengah. Di sini nantinya akan mengikuti pembekalan di Akmil Magelang yang digelar pada 25 hingga 27 Oktober, pemirsa. Dan rencananya memang Prabowo akan mengumpulkan jajaran menterinya dalam satu kegiatan Akademi Militer. Dan nantinya akan ada pembekalan dan salah satunya adalah akan menjelaskan program prioritas. Dan Prabowo juga menyebut akan petunjuk dan arahan kepada masing-masing kementeriannya, pemirsa. Dan pengumpulan para menteri nanti di Magelang, di dalam Akademi Militer ini nanti, alasan lain Prabowo mengumpulkan menteri yakni agar mengenal satu sama lain, mengingat jumlah kementerian kini bertambah, pemirsa. Yang sebelumnya ada 34 di masa kepemimpinan Jokowi, kini menjadi 48 kementerian. Dan ini membutuhkan kerjasama yang sangat erat. Dan untuk mempercepat proses kerjasamanya itu, maka akan banyak acara di mana mereka, para kementerian ini akan dikumpulkan menjadi satu dalam sebuah acara. Mudah-mudahan bisa menyumbangkan segenap tenaga, segenap pikirannya untuk bisa kemudian menjadi pembantu presiden yang terbaik. Karena target kita besar, target kita tinggi. Ya, saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, teman-teman yang hari ini akan dilantik sebagai menteri itu akan menjadi pembantu yang terbaik bagi beliau dan akan mensukseskan semua program-program beliau. Ya, terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Pak. Nih. Dan pemirsa, inilah situasi terkini dalam gedung Istana Kepresidenan.
mengingat sekitar 30 menit lagi akan segera dimulai pelantikan Kabinet Merah Putih. Karena kan tinggal melanjutkan saja. Ya, artinya setelah dilantik nanti kita ikuti seluruh proses yang ada. Setelah itu kita sudah punya program roadmap ekonomi biru, itu yang akan menjadi prioritas kita untuk kita jalankan yang harusnya jauh lebih cepat. Ada target khusus nggak sih Pak dari Pak Presiden Pak? Ya, memperkuat ketahanan pangan. Salah satunya bagaimana produksi perikanan kita meningkat. Sekarang kan baru sekitar kalau dikurangi rumput laut kira-kira 13 juta ton ya tangkap dengan budidaya. Nah itu yang harus kita tingkatkan terus. Kita tidak boleh kalah dengan negara tetangga kita. Untuk keberlanjutan Pak? Iya tentu. Ruang konservasi harus kita jaga. Sekarang ini sudah ada upaya-upaya, salah satunya pembiayaannya dengan debt swap. Ya, kita sudah lakukan debt swap, walaupun itu masih kecil, tapi itu satu model. Jadi hutang kita yang kita convert untuk pembangunan konservasi. Jadi penegasan berarti target ekonomi biru setara dengan negara maju nanti? Ya harus. Biar gampang ya. Masih bergulir. Nah, gimana? Ya salah satu kan mensupport menteri yang dipilih oleh Pak Presiden, yang dimana Bapak Raja Juli Antoni ini adalah salah satu kader terbaik dari PSI. Alhamdulillah Pak Presiden mempercayai kami, mempercayai Pak Raja Juli sebagai Menteri Kehutanan. Mas Kaisang ada pesan khusus nggak sih kepada Kabinet atau ini kan menjalankan amanah baru, tugas baru? Kerja lebih keras lagi, dan yang diberi kepercayaan tadi itu ada Pak Raja Juli dan ada Mbak Isyana dan ada juga Mas Giring. Ya, Mas, dah ya, yuk. Makasih. Nanti lagi ya, nanti aja. Iya, makasih. Ya pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan Kabinet Merah Putihnya tadi malam pemirsa, dan pagi ini sesaat lagi Prabowo akan segera melantik para menterinya pemirsa. Jadi dinamakan Kabinet Merah Putih, dan pelantikan akan dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta yang dipastikan akan segera dimulai pada pukul 10 pagi nanti nih pemirsa. Kita lihat bersama-sama ada Bahlil Hadilya, pemirsa sudah hadir dalam gedung Istana Kepresidenan. Sejumlah tamu undangan juga sudah hadir pemirsa pada pagi hari ini. Ya, dengan jumlah yang cukup besar pemirsa, sebanyak 48 kementerian dan 56 wakil menteri, di mana ini pengumuman dilakukan semalam pemirsa. Ada sejumlah kementerian yang dipecah di era pemerintahan Prabowo. Salah satu kementerian yang dipecah adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
di mana ini Prabowo memecah kementerian ini menjadi 2 kementerian koordinator baru, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Kementerian Koordinator Masyarakat. Sejumlah persiapan dan kehadiran para calon menteri sudah mulai memenuhi halaman dan juga dalam gedung Istana Kepresidenan, pemirsa. Mereka membawa serta keluarga dan pendamping mereka untuk dilantik oleh Prabowo pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, pemirsa, pemerintah era Prabowo juga memecah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kita akan melihat bersama-sama pernyataan dari Menteri Olahraga. Terlebih wamennya nanti Mas Taufik Hidayat. Ya, alhamdulillah juga kita saat ini memiliki wakil menteri nanti, dan ini juga sejarah di mana Mas Taufik selaku atlet Olimpik ini diangkat menjadi wakil menteri. Pastinya ini akan membantu kami di Kemenpora, karena Kemenpora ini kehadiran dan menyentuh langsung baik dari anak-anak muda dan atlet itu sangat penting. Jadi ada 2 badan, ini lebih enak lagi, bisa lebih menyebar lagi. Tapi nanti untuk Indonesia Bahrain tetap diperjuangkan nggak untuk bakal main di Indonesia? Kami sudah menyampaikan bahwa saya selaku Menteri Olahraga, Pemuda dan Olahraga sudah menjamin bahwa keamanan tim Bahrain di Indonesia. Terima kasih Mas Dito. Selamat Mas Dito. Masih jauh Pak Ibas? Masih ya. Hukum aman, psikotes semua dari swasta, dari PBN dan semuanya. Berarti ini salah satu kementerian yang akan mengentaskan 10 juta rumah dalam waktu 5 tahun ke depan. Ya, kita mohon doa semuanya. Kita mesti bekerja keras ya, dan ya puji syukur kepada Tuhan ya bisa diberikan kepercayaan oleh Bapak Prabowo untuk berbuat baik bagi rakyat. Mohon doanya semuanya, mohon doanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Silakan semuanya yang ada di sini keluar, berada di posisi di tenda utama yang tidak punya undangan. Selain dari jajaran politisi, pemirsa, dari susunan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, pemirsa, mereka yang terpilih juga ini berasal dari unsur profesional, akademisi, birokrat, tokoh agama, dan bahkan juga ada dari kalangan artis yang mengisi dari deretan Kabinet Prabowo Gibran, pemirsa. Semuanya sudah ada kursi dan lain sebagainya. Lanjutkan tugas yang sudah-sudah ya Bu ya. Arahan dari Pak Prabowo seperti apa Bu? Jadi nggak ada sertijab ya Bu ya? Tiga Menkeu nanti sama Bu. Jadi gimana untuk program ke depannya Bu? Habis pelantikan lagi. Ya pemirsa, tadi kita lihat bersama-sama ada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang kembali menduduki di era Presiden Prabowo Subianto. Memang ada sejumlah nama menteri di era Presiden ke-7 Presiden Jokowi kembali dipercaya oleh Presiden Prabowo untuk mengisi kabinetnya. Sejumlah nama menteri yang pernah menjadi menteri di pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin kembali menjadi menteri pemerintah Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Kalau tadi kita lihat ada Ibu Sri Mulyani. Selanjutnya sudah ada nama Erlangga Hartarto sebelumnya tadi yang kembali menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian.
Ada Pratikno yang kini menjabat sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, di mana sebelumnya Pratikno menjadi sekretaris atau menjadi Menteri Sekretaris Negara era Jokowi. Dan tadi pagi sudah kita lihat bersama-sama menteri lainnya, ada Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ATR Kepala BPN era Jokowi, dan kini akhirnya ditunjuk Prabowo sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang tadi pagi ditemani oleh Anissa Pohan, istri tercinta. Dan nama-nama Menteri Jokowi lainnya yang kini mengisi Kabinet Prabowo ada Zulkifli Hasan, Erick Thohir, Bahlil Lahadalia, Ibu Sri Mulyani, Budi Aris Setiadi, hingga Muhammad Tito Karnavian. Dan kurang lebih ada 14 nama dari menteri yang pernah menjabat di era Jokowi lanjut di Kabinet Prabowo. Sementara untuk wakil menteri ada 8 wakil menteri yang juga pernah menjabat di era Jokowi dan kini kembali di Kabinet Merah Putih, di Kabinet Prabowo Gibran. Dari mana, Ti? Ya pemirsa, sejak pukul 9 pagi hingga saat ini sejumlah menteri sudah mulai berdatangan di kompleks istana pemirsa. Dan awak media juga sudah berkumpul, dari mana setelah acara pelantikan para menteri dan wakil ini akan mengikuti pembekalan di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Dan dikatakan pemirsa, dalam Kabinet Merah Putih yang disusun oleh Prabowo dan juga Gibran, ini termasuk dalam kabinet tergemuk sejak Orba hingga reformasi pemirsa. Di mana dalam susunan menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran menambah jumlah kementerian koordinator, lalu memecah sejumlah atau beberapa kementerian sehingga kabinetnya dianggap sebagai kabinet gemuk. Dan jika menilik sejarah berdasarkan data yang terangkum di Sekretariat Kabinet, pemirsa, Kabinet Merah Putih ini adalah paling gemuk sepanjang era Orde Baru hingga reformasi. Dan ini adalah buah dari revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang disahkan pada September lalu sehingga memungkinkan jumlah kementerian menjadi tidak terbatas. Iya, dalam rangka kita diundang pelantikan kabinet Merah Putih. Harapannya Pak untuk Kabinet Merah Putih? Harapannya bisa bekerja langsung action. Dan itu yang kita harapkan, kabinet bisa. Pemirsa, pelantikan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.